Hari ini kita akan membahas kebenaran di balik keluarnya Jessica dari SNSD. Jadi baru-baru ini media sosial digemparkan dengan penampilan Jessica Jung yang membawakan medley lagu SNSD. Setelah 11 tahun sejak keluarnya Jessica dari SNSD, banyak penggemar yang terharu sekaligus mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2014 silam. Begitu banyak rumor seperti hubungan Jessica dengan SM Entertainment yang buruk, bahkan hubungan Jessica dengan ke-8 member SNSD juga dirumorkan tidak begitu baik. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Di video ini kita akan membahas tuntas disertai artikel dan bukti-bukti yang jelas. Jika kita ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi, maka fokus kita harus pada narasumber utamanya. Dan narasumber utama itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jessica, ke-8 member SNSD dan SM Entertainment. Namun masalahnya, dari September 2014 hingga sekarang tahun 2026, hanya Jessica sendiri dan SM Entertainment yang buka suara akan kejadian tersebut. Sementara ke-8 member lain memilih tetap bungkam. Karena hal itu, kita akan mulai pembahasan ini dengan kembali pada 30 September 2014 pukul 5 pagi waktu Korea, saat dimana Jessica pertama kali buka suara akan kepergiannya di media sosial Weibo. Jessica menulis, "Aku sangat antusias dengan fan event kami berikutnya, tetapi kemudian aku terkejut setelah diberitahu oleh agensiku dan 8 member lain bahwa mulai hari ini aku bukan lagi seorang member." Jessica kemudian meneruskan, "Kalian semua adalah orang-orang spesial yang aku sangat cintai, oleh karena itu kalian berhak mendengar kebenaran dariku. Aku sangat sedih dan tersakiti oleh mereka yang aku percaya dan berharap bahwa kalian tidak akan pernah merasakan rasa sakit yang aku rasakan." Pada awalnya masyarakat mengira akun Jessica dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak butuh waktu lama, di tanggal yang sama, SM Entertainment segera merilis pernyataan resmi mereka. "Halo, ini adalah SM. Kami menempatkan posisi kami sebagai jawaban atas pesan yang diposting Jessica di Weibo hari ini. Musim panas ini, karena keadaan pribadinya, dia memberitahu kami bahwa dia akan menghentikan promosi timnya dengan merilis 1 album lagi. Meskipun pemberitahuan Jessica mendadak, agensi dan personil Girls' Generation mencoba sebaik mungkin dan mencoba untuk menemukan jalan keluar yang bisa membuat aktivitas Girls' Generation terus berlanjut ke arah yang terbaik. Bagaimanapun, di tengah ketidakjelasan negosiasi atas konflik perbedaan prioritas dan kepentingan, Jessica memulai bisnis fashion dia. Karena ini, meski pembicaraan terus berlanjut, tetapi kami sampai pada titik di mana tim tidak akan bisa dipertahankan lebih lama lagi. Dengan demikian, agensi kami tidak punya pilihan selain untuk tetap menjalankan aktivitas Girls' Generation dengan 8 member lebih awal dari rencana awal. Dan di tengah usaha kami untuk memberitahukan hal ini, Jessica telah memposting kata-katanya di awal pagi ini. Mulai dari sini, agensi kami akan terus mendukung dan mengurus 8 member Girls' Generation dan aktivitas solo Jessica. Wowkeren.com. Jessica kemudian menulis pernyataan resminya. "Halo, ini adalah Jessica. Aku diberitahu soal dikeluarkannya aku dari Girls' Generation oleh agensi pada 29 September 2014, dan aku tidak dapat menyembunyikan keterkejutanku dan kemarahanku soal ini. Jadi, aku di sini untuk mengungkapkan posisiku. Aku selalu menempatkan aktivitas Girls' Generation di atas urusan bisnis atau hidup pribadiku sebagai seorang member. Namun, meskipun aku sudah berusaha untuk tim, aku diminta untuk meninggalkan grup oleh agensi. Sementara aku sedang mempersiapkan bisnisku yang banyak menarik perhatianku sebelumnya, aku telah cukup berkonsultasi dengan SM dan member lain tentang persiapan berkali-kali dan meminta pengertian mereka. Sampai awal Agustus ketika aku merilis Blank, aku telah menerima persetujuan dan izin dari SM dan ucapan selamat dari member juga. Namun pada awal September, setelah hanya 1 bulan sejak diluncurkan, member tiba-tiba mengubah posisi mereka dan mengadakan pertemuan dan mengatakan kepadaku untuk menghentikan bisnisku atau meninggalkan Girls' Generation tanpa ada jelas yang jelas. Aku menjelaskan bahwa aku sudah mendapat izin dari agensi, bahwa aku tidak pernah mengabaikan aktivitas Girls' Generation, dan aku tidak akan bisa mendadak menghentikan bisnisku karena kontrakku dengan mitra bisnis setelah 1 bulan. Akhirnya, aku memohon bahwa itu tidak adil untukku karena harus membuat pilihan.
Menjadi anggota Girls' Generation adalah hal terbaik di dalam hidupku, dan aku tidak berpikir untuk keluar. Terkejut dengan hal ini, aku bertemu dengan CEO agensi pada 16 September untuk memperjelas posisiku dan sekali lagi mengkonfirmasi izin mereka untuk merilis bisnisku. Namun 29 September, aku diberikan pemberitahuan sepihak memintaku untuk meninggalkan Girls' Generation. Karena inilah, aku jadi tidak dapat hadir di fan meeting di Cina pada 30 September dan aku telah dikeluarkan dari aktivitas Girls' Generation. Aku sangat sakit dan tidak dapat menyembunyikan kesedihanku karena aku diminta oleh agensi dan teman-teman memberku yang telah aku habiskan 15 tahun dengan memberikan seluruh keinginan dan usahaku untuk meninggalkan Girls' Generation hanya karena aku memulai sebuah bisnis. Aku juga ingin meminta maaf karena membuat fans prihatin. Tolong pengertian bahwa situasi ini bukanlah apa yang aku inginkan dan bahwa aku selalu menghargai Girls' Generation dan aku akan melanjutkan ini. Terima kasih karena selalu mendukung dan mencintaiku. Dengan tulus, Jessica. Tentu, pernyataan ini secara jelas bertolak belakang dengan klarifikasi resmi dari SM Entertainment. Dan dari titik inilah, muncul pertanyaan besar yang hingga kini masih menggantung. Siapa yang sebenarnya harus dipercaya? Dan seperti apa kebenaran yang sesungguhnya terjadi? Perbedaan antara klarifikasi SM Entertainment dan pernyataan Jessica tidak hanya terjadi pada satu hal, melainkan hampir di setiap aspek penting dari peristiwa ini. Pertama, mengenai niat keluar dari Girls' Generation. SM Entertainment menyatakan bahwa Jessica telah menyampaikan rencana untuk menghentikan aktivitas grup setelah satu album lagi. Namun, Jessica menegaskan sebaliknya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat keluar dan tidak pernah menganggap meninggalkan Girls' Generation sebagai sebuah pilihan. Dua pernyataan ini sepenuhnya bertolak belakang. Kedua, terkait waktu dan sifat keputusan. Menurut SM Entertainment, keputusan diambil karena proses negosiasi yang tidak jelas dan kondisi tim yang dinilai sudah tidak bisa dipertahankan. Namun, Jessica menyebut bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dan mendadak pada tanggal 29 September. Sekali lagi, pernyataan ini saling bertentangan. Ketiga, soal prioritas antara grup dan bisnis pribadi. SM Entertainment menyebut adanya konflik kepentingan akibat bisnis fashion yang dijalankan Jessica. Sementara Jessica dengan tegas menyatakan bahwa ia selalu memprioritaskan Girls' Generation dan tidak pernah mengabaikan aktivitas grup. Pernyataan yang kembali bertolak belakang. Keempat, mengenai status bisnis blank. SM Entertainment menyebut bahwa Jessica memulai bisnis fashion tersebut di tengah proses negosiasi yang belum selesai. Namun, Jessica menyatakan bahwa bisnis blank telah dikonsultasikan, disetujui secara resmi oleh SM Entertainment, dan bahkan diketahui oleh para member. Dua versi cerita yang tidak pernah bertemu di satu titik. Kelima, terkait perubahan posisi para member. SM Entertainment tidak secara eksplisit menyebut adanya perubahan sikap dari member lain. Namun Jessica menyatakan bahwa para member tiba-tiba mengubah posisi dan ikut menyampaikan sebuah ultimatum kepadanya. Sebuah klaim yang kembali berlawanan. Keenam, tentang ultimatum bisnis atau grup. SM Entertainment hanya menyebut adanya konflik kepentingan tanpa merinci bentuk tekanan yang terjadi. Sementara Jessica secara jelas menyatakan bahwa ia dipaksa memilih antara menghentikan bisnisnya atau keluar dari Girls' Generation. Sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Ketujuh, mengenai posting Weibo. SM Entertainment menyatakan bahwa Jessica memposting pernyataan pribadinya sebelum agensi sempat mengumumkan keputusan resmi. Namun, Jessica menyebut bahwa ia memposting setelah lebih dulu menerima pemberitahuan pemecatan. Perbedaan ini bukan sekadar waktu, melainkan sebab dan akibat yang saling bertolak belakang. Dan terakhir, mengenai keberlanjutan aktivitas setelah perpisahan. SM Entertainment menyatakan akan tetap mendukung Girls' Generation dengan 8 anggota, serta aktivitas solo Jessica. Namun, Jessica menegaskan satu hal yang sangat jelas, bahwa ia tidak pernah ingin keluar dari Girls' Generation. 8 poin, 8 perbedaan, dan hampir semuanya bertolak belakang satu sama lain. Inilah yang membuat kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena di antara dua versi yang berbeda, kebenaran masih terus dipertanyakan.
Kita mulai dari tuduhan bahwa Jessica pernah berkata ingin keluar grup dikarenakan ingin fokus ke desain dan ingin menikah. Namun pertanyaannya, apakah hanya Jessica satu-satunya member yang pernah berkata ingin keluar dari grup? Untuk itu kita saksikan bersama video resmi dari DVD tour ketiga SNSD di Jepang bertajuk Love and Peace. 하루에도 몇 번씩 그런 생각은 하는 것 같아요. 소녀시대 타이틀이 너무 가끔 가다가 이렇게 무게감이 느껴질 때가 있어요. 좀 어깨가 무겁다고 해야 되나? 일단 솔로가 아니고 팀이기 때문에 그런 걸 더 느꼈던 것 같아요. 제가 두 번째 일본 투어를 했을 때 굉장히 이제 육체적으로나 정신적으로나 약해져 있었었는데 이 소녀시대 단체 스케줄이 너무 힘든 것 같은 거예요. 그래서 이 소녀시대 단체 스케줄만이라도 없으면 좀 건강해질 수 있고 내가 더 열정적으로 일을 할 수 있는 계기가 더 생길 텐데 라는 생각에 막 매니저 오빠한테 투정도 부려보고 그때 처음으로 약간 좀 소녀시대를 안 하면 어떨까라는 생각이 들었었어요. 리허설을 진짜 오래 할 때. 근데 그거는 정말 이제 스트레스를 많이 받을 때 오는 생각인 것 같고요. 막상 다 해놓으면 또 뿌듯하기도 하고 좋은 것도 있고. 그래서 하루에 몇 번씩 오락가락하는 그런. 네. 가볍게 그냥 뭐 하고 싶은 거 못 할 때는 그런 생각이 가볍게는 들죠, 그냥. 근데 진짜로 이 일을 그러니까 소녀시대를 그만둬야 되겠다는 감히 생각해 본 적은 없는 것 같아요. 그냥 뭐. 사실 근데 연예인이라는 직업이 힘들어서 연예인이 아닌 삶을 살았으면 좋겠다라는 생각을 했었던 적은 많은데 근데 소녀시대를 그만두고 싶다라는 생각이랑은 또 달랐던 것 같아요. Dari video tersebut telah terbukti bahwa Jessica bukan satu-satunya member yang menginginkan untuk keluar dari SNSD. Jessica juga menyampaikan di video bahwa keinginannya untuk meninggalkan SNSD selalu berubah-ubah. Dan semua itu dipicu karena faktor lelah atau stres saat bekerja. Dan keinginan itu pudar saat pekerjaan mulai terasa mudah, yang mana itu wajar dan dirasakan oleh semua member. Bahkan bukan hanya member, semua dari kita pernah mengeluh dan mengatakan keinginan untuk keluar dari pekerjaan kita. Namun, itu bukan berarti kita akan keluar dari pekerjaan kita. Pada saat itu, seluruh narasi media sosial kompak menyerang dan mematikan nama Jessica. Dispatch bahkan membuat 18 pertanyaan dan jawaban seputar kepergian Jessica kepada 4 teman dekat Jessica yang namanya dirahasiakan. Pertanyaan dan jawaban tersebut seperti pernikahan Jessica, Jessica menemui pengacara JYY, Jessica melewatkan banyak jadwal SNSD. Sementara itu di sisi lain, sebenarnya terdapat bantahan dari penggemar Jessica akan semua rumor di Dispatch tersebut. Namun bantahan tersebut tertutupi oleh banyak berita negatif yang disebarkan secara masif melalui media sosial dan TV. Di video ini kita akan bahas beberapa bantahan tersebut. Untuk lebih lengkapnya akan saya sertakan link asli yang masih menayangkan semua konten tersebut. Video ini akan berdurasi lama, namun kebenaran harus terungkap. Ketidakadilan ini harus terungkap, dan kalian semua harus tahu kebenaran ini. Tanggapan atas 18 pertanyaan Dispatch tentang penghapusan Jessica Jang. Jawaban atas pertanyaan pertama, Jessica dikatakan telah berulang kali merencanakan keluar dari Girls' Generation pada Januari dan Juli 2014. Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, apakah benar Jessica merencanakan untuk keluar dari Girls' Generation? Perlu diketahui bahwa SM Entertainment sebenarnya telah memiliki rencana untuk mengaktifkan kembali unit TTS pada akhir tahun tersebut. Acara Jessica dan Crystal dasarnya hanya digunakan sebagai pemanasan untuk aktivitas TTS.
Jessica cukup cerdas untuk memanfaatkan kesempatan itu, terutama karena selama 2 tahun sebelumnya, ia hampir tidak diberi dukungan atau sumber daya untuk aktivitas pribadinya. Yang terpenting, telah dilaporkan bahwa ke-9 anggota Girls' Generation memperpanjang kontrak masing-masing selama 3 tahun pada Agustus 2014. Jika Jessica memang berniat untuk keluar dari grup, mengapa ia justru memperpanjang kontrak selama 3 tahun? Mengenai pilihan yang diberikan kepadanya oleh orang-orang yang dulu ia percayai, ia dipaksa memilih antara mengorbankan hasil dari 14 tahun kerja keras yang ia bangun dengan seluruh masa mudanya, atau mengorbankan impiannya sambil menanggung denda yang sangat besar. Anda memaksa saya memotong salah satu lengan saya, lalu bertanya lengan mana yang ingin saya potong. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah 14 September 2014, 16 hari sebelum perginya Jessica dari SNSD, SM Entertainment merilis pernyataan bahwa ke-9 member SNSD telah memperpanjang kontrak hingga 3 tahun. Seharusnya Jessica akan tanda tangan lagi kontrak pada tahun 2017, yang mana pada tahun itu, 3 member SNSD yaitu Tiffany, Seo-hyun, dan Soo-young memilih untuk meninggalkan SM untuk kepentingan aktivitas pribadi seperti menempuh karir aktris di Korea dan Tiffany belajar akting di Amerika. Namun anehnya, media tidak menyebutnya dengan mementingkan kepentingan pribadi seperti yang media tuduhkan kepada Jessica. Lupakan hal itu, kembali ke topik utama. Di Sumpi disebutkan pada 15 September 2014 bahwa tidak ada masalah sama sekali pada ke-9 member untuk promosi bersama-sama sebagai grup di bawah naungan SM untuk 3 tahun ke depan. Yang mana hal itu berarti Jessica dan SM telah menyepakati untuk bersama dalam grup SNSD selama 3 tahun ke depan. Tentu ini selaras dengan pernyataan Jessica bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan SNSD dan sekaligus membantah pernyataan SM dan semua rumor yang berkata Jessica sudah mempersiapkan keluar dari SNSD sejak Januari dan Juli. Jawaban atas pertanyaan kedua. Jessica ingin keluar dari Girls' Generation karena merencanakan menikah cepat atau lambat. Setiap perempuan yang sudah memasuki usia menikah tentu memikirkan pernikahan, termasuk Jessica. Namun memikirkannya bukan berarti memiliki rencana pasti. Jessica hanya mengatakan bahwa ia ingin menikah suatu hari, namun bukan bahwa ia sedang merencanakannya. Publik mungkin penasaran kepada siapa ia mengatakan bahwa dirinya berencana menikah hingga isu ini menyebar. Namun jika masih ada yang yakin bahwa ia akan menikah dengan Tuan Kwon, maka yang bisa dikatakan hanyalah permintaan maaf. Karena ia sendiri telah menyatakan, saya tidak memiliki rencana menikah dalam waktu dekat, baik tahun ini maupun tahun depan. Sekali lagi, jika Jessica benar-benar ingin meninggalkan kehidupan idol dan memulai hidup baru pada Juli, mengapa ia justru memperpanjang kontrak sebagai anggota Girls' Generation pada Agustus dan untuk jangka waktu 3 tahun? Terkait masalah pernikahan, Tyler Kwon sudah 2 kali membantah isu pernikahan itu. Yang pertama, pada 12 September 2014 sebelum Jessica keluar dari SNSD, yang kedua pada 30 September 2014. Tyler juga mengatakan, "Hai Jessie, tetap bertahan ya. Kebenaran tentang yang sebenarnya terjadi akan segera terungkap. Kita semua akan menyelamatkanmu." Untuk itu aku berkata sekali lagi, kalian semua perlu tahu tentang kebenaran ini, jadi bertahanlah untuk melanjutkan video ini. Bahkan meskipun Jessica akan menikah, semua member SNSD telah sepakat bahwa mereka akan tetap menjadi SNSD, bahkan jika mereka sudah menikah. Jawaban atas pertanyaan ketiga. Jessica lebih memilih merencanakan kegiatan lain daripada menghadiri aktivitas Girls' Generation. Pertama-tama, apakah Jessica benar-benar diberikan banyak jadwal tambahan pada saat itu? Jawabannya jelas tidak. TTS sedang mempersiapkan album baru, Sunny menjadi penyiar radio, Soo-young aktif sebagai pembawa acara dan akan membintangi drama baru, sementara Yoona terlibat dalam proyek film. Sejak awal juri, jumlah kegiatan Girls' Generation bahkan kurang dari 5 kali. Dengan kondisi seperti itu, apakah masuk akal jika Jessica disebut tidak ingin menghadiri kegiatan grup? Ia hanya memanfaatkan waktu luangnya untuk merancang dan mewujudkan mimpinya. Sejujurnya, jumlah aktivitas yang diberikannya terlalu sedikit untuk mempertahankan eksistensinya sebagai anggota grup di mata publik. Jika demikian, mengapa ia harus melepaskan reputasi sebagai anggota girl group terbaik di Indonesia dan mengorbankan pencapaian 14 tahun masa mudanya? Banyak tuduhan Jessica melewatkan berbagai aktivitas grup SNSD, tapi tidak ada satupun yang berani memberikan bukti.
Bahkan SM Entertainment sendiri dalam statementnya tidak pernah menyebutkan hal tersebut karena memang pada periode tersebut, masing-masing anggota dalam kegiatan aktivitas individual mereka masing-masing, termasuk Jessica alias pada periode tersebut, memang hampir tidak ada kegiatan sebagai grup. Mungkin akan ada yang mengatakan Jessica tidak menghadiri konser di China pada 30 September 2014 merupakan bukti bahwa Jessica melewatkan aktivitas SNSD. Namun sesuai pernyataan Jessica bahwa pada tanggal 29 September 2014 dia sudah diberitahu sepihak dia bukan anggota SNSD lagi dan tidak boleh hadir pada konser 30 September di China. 네, 중국 팬 여러분들의 응원 덕분에 드디어 중국 심천에서 9월 30일 첫 팬미팅을 하게 되었습니다. Tidak ada bukti sama sekali Jessica tidak menghadiri acara grup yang dari Juli sampai September acaranya kurang dari 5 itu. Acara terakhir sebagai grup sebelum kepergian Jessica adalah pada 10 Agustus 2014 di MN10 Countdown Los Angeles. Dan memang ada member yang tidak hadir saat itu karena kepentingan pribadi. Oke, sudah jelas ya, justru siapa yang malah tidak hadir dalam acara grup karena aktivitas individualnya, syuting drama? Bahkan pada periode tersebut, Jessica tengah disibukkan dengan persiapan pembukaan awal Blank and Eclair yang dijadwalkan pada 9 Agustus 2014. Namun keesokan harinya, pada 10 Agustus 2014, Jessica tetap hadir dan berpartisipasi dalam SNSD KCON 2014 di Los Angeles. Kita sudah melihat kalender resmi Girls' Generation yang mencatat jadwal grup dari Juli hingga September 2014. Dalam periode tersebut, aktivitas grup tercatat kurang dari 5 acara. Sementara itu, sebagian besar agenda lainnya merupakan jadwal individual, seperti Sooyoung sebagai MC, drama yang dibintangi Sooyoung dan Yuna, serta jadwal radio Sunny yang menjadi aktivitas terbanyak. Bahkan tercatat pula
masa vakum aktivitas grup pada periode Agustus hingga September. Selain itu, terdapat rekaman video dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa Jessica hadir dalam 4 jadwal resmi grup sebelum kepergiannya. Seluruh fakta ini selaras dengan pernyataan Jessica bahwa dirinya selalu memprioritaskan Girls' Generation dan tidak pernah mengabaikan aktivitas grup. Dan pada saat yang sama, hal ini membantah klaim SM Entertainment yang menyebut bahwa terjadi konflik prioritas dan kepentingan akibat bisnis fashion Jessica. Terkait pernyataan SM Entertainment tersebut, akan kita bahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Untuk saat ini, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jawaban atas pertanyaan ke-6. Tuan Kwon selalu menemani jadwal Jessica. Faktanya, menurut produser acara Jessica dan Crystal, ia sama sekali tidak melihat Tuan Kwon dalam proses syuting. Meskipun ada pihak yang terus mengawasi keberadaan Tuan Kwon, bahkan jika ia memang hadir, apakah itu merupakan masalah besar? Tidak ada kepastian apakah mereka memiliki hubungan atau tidak. Namun jika memang iya, dan Tuan Kwon adalah pasangan yang mendukung, mengapa hal itu harus dipermasalahkan? Website Koreabu merilis wawancara yang dilakukan oleh news.net.com. Berita Korea kemudian diterjemahkan secara bahasa Inggris tentang terkejutnya produser SM Entertainment yang ditugaskan dalam acara Jessica dan Crystal serta acara Taety Show On Style terkait berita keluarnya Jessica dari SNSD dan rumor Jessica selalu bersama pacarnya di aktivitas syutingnya. Mari kita simak perkataannya. Produser Kim Ji-wook, pria yang bertanggung jawab atas produksi SM Entertainment seperti Jessica dan Crystal, serta The Taety Show On Style, dari On Style mengungkapkan keterkejutannya atas berita terbaru tentang kepergian Jessica dari Girls' Generation. Dalam suatu pernyataan, produser mengungkapkan bahwa ia sangat terkejut ketika membaca laporan online. Kim Ji-wook mengungkapkan, pada saat pemotretan Jessica dan Crystal, saya tidak merasakan ada getaran aneh dari mereka. Saya belum menerima komunikasi resmi dari SM, jadi saya berhati-hati untuk mengatakan apapun. Ketika ditanya tentang apakah dugaan pacar Jessica, Tyler Kwon, telah menemaninya ke syuting di New York untuk Jessica dan Crystal, ia menyangkalnya. Ia mengungkapkan, saya tidak tahu apa yang terjadi selama atau setelah pemotretan, namun ketika Jessica bersama kami, saya tidak melihat hal semacam itu. Terakhir, ketika ditanya tentang bagaimana The Taety Show akan terpengaruh oleh berita kepergian Jessica, produser mengungkapkan, saya tidak sepenuhnya yakin apakah seri ini akan terpengaruh, karena akan selesai bulan depan. Tidak ada masalah dengan menyiarkan seri ini. Nantikan lebih lanjut tentang cerita ini. Sumber, SG Ilbo melalui Net News. Poin pentingnya, bahkan produser variety show-nya SM yang bertanggung jawab atas acara SNSD sendiri berkata, selama kami syuting bersama Jessica, saya tidak melihat pacarnya. Tidak ada getaran aneh selama kita syuting bersama Jessica, yang mana artinya memang acara tersebut diadakan dengan pemikiran Jessica tetap akan promosi sebagai SNSD saat acara tersebut disiarkan. Sekali lagi, bukti yang mengarah memang Jessica tidak ada niatan untuk keluar SNSD dalam waktu dekat di tahun tersebut. Bukti pertama, perpanjang kontrak Jessica selama 3 tahun. Bukti kedua, klarifikasi produser Jessica dan Crystal serta Taety Show by On Style. Jelas terjadi sesuatu pada periode September 2014 itu, sesuatu yang cukup membuat Jessica dikeluarkan di tengah aktivitasnya. Konser di China dengan 9 member harus batal, duet Jung Sister yang sudah selesai perekamannya juga batal, agenda serial Jessica dan Crystal 2 juga batal. Benarkah semua dipicu karena bisnis Jessica? Benarkah SM menentang bisnis Jessica? Kita akan membahas hal itu. Jawaban atas pertanyaan ke-7. Blank diluncurkan pada bulan Agustus. Terkait izin perusahaan, jika SM tidak menyetujui inisiatif tersebut, bagaimana mungkin Jessica dapat melakukan promosi Blank secara terbuka dalam salah satu episode Jessica dan Crystal? Jangan berpura-pura tidak mengetahuinya. Mengenai 8 anggota lainnya, apakah Jessica pernah berbicara buruk saat mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing? Dalam 1 bulan yang hanya memiliki 2 kegiatan grup, apakah satu-satunya hal yang boleh ia lakukan hanyalah tinggal di rumah, bukan mengembangkan bisnisnya sendiri? Jika memang SM Entertainment melarang bisnis Jessica, maka mengapa bisnis Jessica sampai bisa dibuka di awal Agustus, dan bagaimana bisa juga Blank diiklankan di acara Jessica and Crystal, yang mana acara tersebut adalah milik SM? 신발도 만들어보고 싶고요. 즐겁게 집중할 수 있는 그런 분야라서 재밌을 것 같아요. 수정이랑
그런 작업을 하는 것도. 그러던 어느 날 패션 아이템 중에서도 선글라스에 대한 논의를 하기도 했는데 거실 한켠에선 크리스탈은 FX 새 앨범에 사인을 하는데 여념이 없었고 제시카도 역시 무언가에 계속 열중하고 있었다. 뭐해? 봐봐 이거. 근데 네가 전에 캣 아이 같은 거 만들어달라고 했었잖아. 알이 너무 큰 것 같아. 알이 너무 커? I think you should like 조금 좁히고 여기 좀 더 올라가야 될 것 같지 않아? 여기. 눈이 살짝 보여. 근데 이거보다 옅어지면 안 될 것 같아. 그냥 딱 이 정도. 이거 빨리 이름 지어봐 이름. 우리 먹을 거 좋아하니까. 그런 거 하는 게 좋을 것 같지. 뭔가 카테고리를 만들어가지고. 빨리 수시. 이름 수시, 트나, 브리또. 도시는 어때? 도시? What's your favorite city? There's London, Paris, Milan, 런던, New York, Hong Kong. 서울, 런던, 뉴욕. 캐나이는 뉴욕 같아. 페리스 같은데. 페리스가 뭔가 이런 거 쓰고 가야 될 것 같아. 아 그리고 런던은 약간 빈티지한 디자인이 어울릴 것 같아. 런던 좀 알도 좀 작고 그리고 메탈릭한 것도 좀 들어있고 그죠? 화보 같은 데도 쓸 수 있게끔 아예 그냥 특이해버리는. 이거 언니한테 잘 어울리네. 그래? 너 이거 잘 어울려. 그래? 아, 내가 모델 해줄 테니 광고를 줄 거야? 광고료도 받을 거야? 광고를 받을 셈이야? 뭐? 싸게 해주세요. 보고. 사실 무료로 해줘야지. 무료? 내가 이 써봐. 세상에 공짜가 어딨어. 자, 올라가자. 근데 이거 알 너무 크다니까? 샘플이잖아. 좀 가자. 가방, 신발, 선글라스, 주얼리, 심지어 폰 케이스, 그냥 그런 모든 것들을 저는 관심이 많으니까 좀 기대면 해보고 싶어요. 조금씩. Faktanya, SM Entertainment selalu mendukung bisnis Jessica. Selain diiklankan di acara Jessica and Crystal, yang mana acara tersebut milik SM, Blanc juga dipromosikan di film yang di-co-produceri SM berjudul The Third Way of Love pada Juli 2014, jauh hari sebelum peristiwa 30 September 2014. Juli 2014, SM sudah menunjukkan dukungannya pada bisnis Jessica dengan mengiklankan produk Jessica pada film yang di-co-produceri SM. Bukti lain bahwa SM Entertainment tidak mempermasalahkan Blanc adalah Jessica tetap berada di SM Entertainment setelah keluar dari SNSD 30 September 2014. Jessica masih di SM Entertainment sampai 6 Agustus 2015, di mana Jessica memilih keluar dari SM Entertainment. Dan jangan lupa pernyataan resmi SM di awal video yang berkata, "Kami akan melanjutkan untuk mendukung dan mengurus 8 member Girl Generation dan aktivitas solo Jessica." Logikanya, jika SM yang bermasalah dengan bisnis Jessica, kenapa SM masih mau ngurus Jessica sebagai penyanyi solo, meski akhirnya ditolak Jessica 1 tahun selanjutnya dengan keluar SM. Bahkan, setelah Jessica keluar dari SNSD, SM tetap menunjukkan dukungannya pada brand Jessica dengan menggunakan brand Blanc & Eclair pada sebagian artis SM di berbagai acara. Artis SM tersebut seperti Red Velvet Irene, Yeri, Selgi, Victoria, Amber, Luna, The Grey Sunday, Karina Espa. Tidak berhenti sampai di situ, tahun 2018, SM Entertainment support bisnis Jessica dengan mengiklankan brand Jessica di website resmi SM. Jika SM bermasalah dengan bisnis Jessica, tidak mungkin Blanc diiklankan di acara SM Jessica and Crystal. Tidak mungkin Blanc & Eclair diluncurkan. Tidak mungkin Jessica perpanjang kontrak 3 tahun.
Tidak mungkin SM masih mau debutkan Jessica sebagai penyanyi solo. Tidak mungkin style baju artis SM saat konser memakai brand Jessica, Red Velvet, FX, dan lain. Tidak mungkin Blanc muncul di film yang diproduseri SM. Tidak mungkin brand Jessica dipromosikan di website resmi SM. Tidak hanya SM Entertainment, pada 10 Agustus 2014 di acara SNSD KCON 2014 di Los Angeles, yang mana Sooyoung tidak hadir di sana, Tiffany menjelaskan bahwa para member sedang fokus ke aktivitas pribadinya. Dengan senyum, Tiffany menjelaskan, ada yang drama, desain, sembari menatap Jessica dengan senyum, dan comeback TTS. SNSD tampak bahagia dengan aktivitas masing-masing saat itu. We just wrapped up our arena tour with Girls' Generation, all 9 of us, and each of our members are slowly going into their solo or designing, or the unit album is coming up real soon. So I'm pretty sure you guys are gonna like this song better than the last one, and we're pretty confident about this one, so keep your eyes and ears out for it. Lagi-lagi, semua fakta ini selaras dengan pernyataan Jessica. Bisnis Blanc sudah dikonsultasikan, disetujui secara resmi oleh SM, dan diketahui oleh para member. Sekaligus membantah pernyataan SM, Jessica memulai bisnis fashion di tengah proses negosiasi yang belum selesai. Video ini tidak akan berhenti di sini. Kalian harus bertahan hingga video ini selesai. Mungkin tidak akan ada lagi video berbahasa Indonesia yang akan memaparkan apa yang tengah aku paparkan seperti di video ini. Jawaban atas pertanyaan 17, perselisihan keuntungan. Dikatakan bahwa member lain tidak dapat menerima endorsement karena bisnis Jessica. Tetapi pada kenyataannya, endorsement group memang tidak banyak karena harga endorsement member SNSD tergolong sangat mahal. Pada periode tersebut, endorsement group yang tercatat hanya Casio dan Lotte. Dan jika memang ada endorsement yang tertunda, silahkan saja diterima. Karena Jessica tidak akan menikah dalam waktu dekat ini. Ada klaim bahwa apabila satu member grup sudah menjadi wajah suatu brand, maka satu grup akan dianggap sebagai wajah brand tersebut, sehingga member lain akan kesulitan menerima endorsement dari brand lain karena perbedaan kepentingan. Dalam kasus ini, dikhawatirkan SNSD akan menjadi wajah dari brand Jessica dan mengalami kesulitan menerima endorsement dari brand lain karena konflik kepentingan. Benarkah seperti itu? Mari kita buktikan. Pada tahun 2012, SNSD pernah mendapatkan endorsement dari brand JS Tina. Jika menganut teori sebelumnya, seharusnya SNSD menjadi wajah JS Tina dan tidak mungkin menerima endorsement dari brand lain karena perbedaan kepentingan. Begitu pula dengan Jessica. Setelah mendirikan Blanc & Eclair dan menjadi wajah brand tersebut, seharusnya Jessica tidak dapat menerima endorsement dari brand lain. Namun faktanya, pada Oktober 2015, 1 bulan setelah kepergian Jessica dari SNSD, JS Tina justru menunjuk Jessica sebagai model eksklusif. Dan pada tahun 2012, saat SNSD mendapatkan endorsement dari JS Tina, Yuna telah lebih dulu menjalin kontrak endorsement dari Innisfree dari 2009 hingga 2020, Yuri menjadi model brand Mamonde, Tiffany menjadi model brand Binpol, dan Jessica menjadi model kosmetik Banilako. Semua ini menjadi bukti bahwa dalam kurun waktu yang sama, SNSD dapat menjadi brand endorser dari berbagai brand tanpa adanya konflik kepentingan antar brand. Jessica juga menjadi brand ambasador Shiseido pada tahun 2017, meskipun saat itu Jessica merupakan brand ambasador Blanc & Eclair yang juga mulai merambah ke lini kosmetik. Jessica bekerja sama dengan La Mer dari 2018 hingga 2021, dan pada tahun 2020 Jessica dipilih menjadi Global Brand Ambassador Revlon hingga 2022. Dengan demikian, tuduhan pada pertanyaan 17 mengenai perselisihan keuntungan dapat dinyatakan terbantahkan. Lantas sebenarnya mengapa Jessica dikeluarkan dari grup? Padahal sepanjang pemaparan ini telah ditunjukkan bahwa SM Entertainment mendukung bisnis Jessica. Begitu pula dengan para member SNSD. Lalu apa masalahnya?
Petunjuknya adalah perubahan sikap SM Entertainment. Dari yang awalnya sangat mendukung bisnis Jessica, tiba-tiba pada September 2014 berubah menyerang dan menyebarkan berbagai klaim serta rumor terhadap Jessica. Perubahan sikap ini tentu memiliki penyebab, dan itulah yang akan kita bongkar pada bagian selanjutnya. 30 September 2014 saat keluarnya Jessica SNSD, Dispatch sempat merilis artikel terkait penyebab keluarnya Jessica dari SNSD. Sebelum akhirnya artikel tersebut lenyap untuk selamanya. Namun Golden Star masih menyimpan screenshot artikel tersebut. Mari kita bahas. Jessica dipaksa keluar dari Girls' Generation karena ini. Sumber dari Dispatch dalam portal Korea dan China. Artikel diposting pada 30 September 2014 tetapi dihapus hampir seketika. Jessica meluncurkan blank setelah memenuhi semua protokol standar dan penyelesaian persyaratan dan biaya hak cipta yang diperlukan dengan SM. Tetapi ini malah menyebabkan ketidakbahagiaan dari anggota lain dan orang tua mereka, yang membuat hubungan mereka tegang. Oleh karena itu, SM akan mengumumkan bahwa Jessica tidak akan menghadiri Fan Meet China dengan alasan kesehatan. Jessica telah meminta untuk terlibat dalam Tokyo Dome dan semua kegiatan Girls' Generation di masa depan, tetapi semua permintaannya ditolak dan dia terpaksa pergi. Dia memposting pesan di Weibo secara pribadi, menyatakan dia dihianati dan merasa dirugikan. Peluncuran merek Jessica mengakibatkan Jessica didiskriminasi atau dikucilkan oleh anggota lain dan orang tua para member. Meskipun bisnisnya diluncurkan dengan persetujuan dari SM, telah membayar biaya yang diperlukan untuk SM, para anggota terus menekan Jessica untuk menarik diri dari bisnisnya atau meninggalkan grup. Ini adalah hanya dua pilihan yang diusulkan oleh anggota SNSD. Lebih buruk lagi, beberapa orang tua anggota tidak senang dengan peluncuran resmi merek Jessica dan mempermasalahkannya terus-menerus kepada SM untuk memintai alasan dengan manajemen. Itu adalah situasi yang serius. Sementara merek Jessica telah menerima pengakuan yang cukup besar saat ini, perselisihan muncul di antara anggota dan orang tua mereka dalam hal perolehan CF dan pendapatan. Daripada mengatakan Jessica dipecat, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa keputusan untuk memaksa Jessica keluar dihasut oleh anggota dan orang tua mereka. Jessica tidak ditinggalkan oleh SM, tetapi ditunjukkan pintu oleh anggota sebaliknya. Hubungan kontrak Jessica dengan SM berakhir 2017 seharusnya, dan tidak ada perubahan. Jessica akan terus menjalankan mereknya dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya dengan SM. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada masalah karir dan keuangan, yang menyebabkan retaknya hubungan di antara para anggota. Tidak hanya Dispatch saat itu, All K-pop juga menyampaikan hal yang sama. 8 anggota lainnya dan orang tua mereka diduga memiliki masalah dengan lini mode baru Jessica, karena sepertinya dia ingin mengabdikan karir dan waktunya untuk menjadi seorang desainer, yang berarti lebih sedikit atau tidak ada waktu untuk Girls' Generation. Jessica diduga telah menyelesaikan masalah royalti dari hubungannya dengan SM, sudah membayar SM. Tetapi para anggota telah meminta Jessica untuk memilih antara bisnis barunya dan Girls' Generation. Orang dalam mengatakan orang tua dari anggota juga menyuarakan pemikiran mereka, dan keluhan itu diajukan kepada SM. Keluhan tampaknya bahwa meskipun tidak ada masalah dengan Jessica hidup sebagai anggota Girls' Generation saat merancang, ada masalah jika Jessica hidup sebagai desainer, tetapi menggunakan nama merek Girls' Generation. Orang dalam juga menyebutkan bahwa SM telah memohon Jessica untuk bertahan sampai konser Tokyo Dome, dan awalnya akan memberitahu pers dan fans bahwa dia tidak hadir di Fan Meet China hari ini karena alasan kesehatan. Namun Jessica telah pergi ke Weibo pagi ini untuk memposting pemikirannya. All K-pop. Beberapa orang masih beranggapan bahwa Girls' Generation tidak memiliki kekuatan untuk menentang keputusan agensi karena mereka dianggap hanya sebagai karyawan. Namun kenyataannya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam industri K-pop, orang tua idol memiliki peran penting dalam proses negosiasi kontrak dan keputusan karir anak mereka dengan agensi. Hal ini bukan hanya berlaku untuk SNSD, tetapi juga untuk hampir semua idol. Dalam kasus SNSD, seperti halnya idol lain, orang tua mereka terlibat dalam proses negosiasi kontrak. Sistem Korea yang sangat menjunjung senioritas dan hierarki membuat negosiasi langsung antara agensi dan remaja menjadi sangat sulit, sehingga peran orang tua menjadi krusial sebagai perwakilan dan penyeimbang kekuasaan.
Terkait anggapan bahwa SNSD tidak memiliki kekuatan dalam grup karena mereka hanyalah karyawan, kita semua mengetahui bahwa semakin besar pengaruh seorang idol, semakin besar pula suara dan kekuatan mereka dalam mengambil keputusan, bahkan untuk menentang agensi. Hal ini bukan rahasia. Tiffany misalnya pernah berperan sebagai visual director dalam album Holler. Pemilihan lagu sepenuhnya ditentukan oleh unit TTS, dan Seo-yoon juga terlibat langsung dalam penulisan lirik. Dalam acara Radio Star Girls' Generation episode 126 hingga 127, para MC pernah memberikan skenario kepada SNSD. Bagaimana jika suatu hari salah satu anggota harus meninggalkan grup karena menikah atau memiliki anak? Soo-young menjawab, "Kita akan tetap menjadi SNSD selamanya. Kita tidak tahu setelah menikah masih aktif atau tidak, tapi kita tetap SNSD." Jessica kemudian menambahkan, tidak ada yang namanya keluar dari SNSD. Bahkan mereka menegaskan bahwa jika situasi seperti itu terjadi, pendapat para memberlah yang akan menjadi prioritas utama. Dalam Radio Star episode 368 tahun 2014, seluruh member SNSD memilih Tiffany sebagai terwakilan untuk mengajukan gugatan atau protes kepada SM Entertainment apabila terdapat keputusan agensi yang bertentangan dengan kepentingan SNSD. Karena peran tersebut, Tiffany bahkan dijuluki sebagai manajer T. Bukan hanya Tiffany, dalam pengakuan Yuri di acara itu, jika dirinya sedang ingin melakukan aksi protes ke agensi, Yuri lebih sering mengajak Jessica menemani. Bukan rahasia pula bahwa anggota SNSD kerap menyindir bahkan mengkritik SM Entertainment secara terbuka dalam berbagai acara televisi. Dan hal semacam ini tidak hanya dilakukan oleh SNSD, tetapi juga oleh banyak grup lain. Semua ini menunjukkan bahwa posisi idol, terutama idol sebesar Girls' Generation, tidak sesederhana sekadar karyawan tanpa suara. Masalah Jessica dikeluarkan paksa oleh member juga pernah disebutkan oleh penggemar Taeyeon pada forum Tieba Baidu Cina. Mengejutkannya, forum ini mengetahui Jessica akan dikeluarkan dari grup pada 28 September 2014, satu hari lebih awal dari pemberitahuan SM ke Jessica, 2 hari lebih awal dari tulisan pernyataan Jessica dan SM. Bagaimana bisa itu terjadi? Mari kita bahas. Dalam forum tersebut pada 28 September 2014, penggemar Taeyeon menyampaikan, jika Jessica tidak berada di SNSD lagi, berapa banyak fans Jessica yang berhenti menjadi Sona? Penggemar Taeyeon itu bertanya lagi di Mencari Fans Jessica. Jika Jessica tidak di SNSD lagi, kalian akan di pihak mana? Dan itu bukan keinginan Jessica untuk meninggalkan SNSD. Jawab aku. 28 September 2014. Pengguna lain pada 30 September 2014 kemudian merespon postingan itu. Kumohon ceritakan detailnya. Aku tidak akan mengikuti SNSD tanpa Jessica. Dan penggemar Taeyeon tersebut menjawab, dia didepak oleh teman timnya sendiri. Aku sangat kasihan padanya. 30 September 2014. Di hari sebelumnya, pengguna lain yang tampaknya tahu sesuatu membalas postingan tersebut seperti ini. Tampaknya pemosting juga sudah mendengar berita ini. Ini akan menjadi argumen besar, dan kita akan tahu fans akan berada di pihak mana saat itu. Opini publik akan menjadi poin kuncinya. 29 September 2014, satu hari sebelum pernyataan Jessica di Weibo. Yang dimaksud pengguna tersebut adalah, masalah ini akan membesar, dan di pihak mana para fans berada akan ditentukan oleh opini publik yang dapat dibentuk di media. Pengguna ini tahu bahwa akan ada penggiringan opini. Penggemar Taeyeon kemudian merespon di hari yang sama. Kau mendengarkan juga kan? Kemudian dijawab lagi oleh pengguna itu. Awalnya aku tidak percaya. Itu bukan seperti SNSD yang ku kenal.
Setahuku mereka semua baru tanda tangan kontrak. Setidaknya kalau mau mendepak tunggulah sampai 1 tahun atau lebih. Mengejutkannya mereka sudah tidak bisa menunggu untuk itu. Aku akan menunggu mereka menjadi seperti grup sebelah, Tiara, 29 September 2014, 1 hari sebelum pernyataan Jessica di Weibo. Pengguna lain kemudian bertanya kepada penggemar Taeyeon tersebut bagaimana itu bisa terjadi. Siapa yang memulai konflik atau memulai pemungutan suara? Di Baidu Cina mereka menggunakan angka sesuai urutan umur SNSD untuk menyebut pelakunya. Aku mendengar katanya si 1 Taeyeon dan si 5 Hyoyeon yang memulai pemungutan suaranya. Kemudian si 4 Tiffany dan si 8 Yuna awalnya menentang pemungutan itu. Aku bingung terkait itu. Tolong jelaskan untukku. 2 Oktober 2014. Penggemar Taeyeon kemudian menjawab. Yang memulai sebenarnya adalah si 1 Taeyeon, si 6 Yuri dan si 7 Suyong. Pengguna lain menjawab. Jadi dimulai oleh si 1 Taeyeon dan si 7 Suyong? Dijawab lagi oleh penggemar Taeyeon. Dan si 6 Yuri juga. Ada juga yang bertanya di hari yang sama. Aku penasaran siapa yang berkata, jika kamu ke konser, 8 dari kami tidak akan pergi ke konser. Penggemar Taeyeon menjawab. Yang mengucapkan itu si 7 Suyong. Di hari sebelumnya, 1 Oktober 2014 ada yang bertanya, bisa beritahu padaku siapa yang ada di pihak Jessica? Penggemar Taeyeon menjawab, si 8 Yuna dan si 9 Saheon. Kembali pada tanggal 29 September 2014 lagi, 1 hari sebelum Jessica diberitahu oleh SM di forum tersebut ada yang menenangkan penggemar Taeyeon. Santai saja, selama ada Yuna di grup Jessica tidak akan pergi. Penggemar Taeyeon menjawab, aku harap Yuna tidak akan membiarkan Jessica jatuh. Pengguna lain ikut berkomentar, aku tidak paham kalimatmu. Kenapa Yuna terlibat di sini? Penggemar Taeyeon menjawab, kau akan segera paham di masa depan. Berdasarkan informasi dari penggemar Taeyeon itu, ada 2 sesi pemungutan suara saat itu. Dan di sesi kedua, para member yang di pihak Jessica merubah suaranya karena terpengaruh oleh yang lain. Ada yang bertanya, aku penasaran sikap Yuna dalam pemungutan suara ini. Penggemar Taeyeon menjawab, Yuna terpengaruh. Daripada memperdebatkan siapa yang menentang dan memihak Jessica, harap mengingat pernyataan Jessica bahwa semua member menentangnya. Mungkin ada yang penasaran, bagaimana forum tersebut membahas dikeluarkannya Jessica 2 hari sebelum pernyataan Jessica dan SM. 1 hari sebelum Jessica tahu dia dikeluarkan. JSY Bar fansite penggemar Jessica terbesar di Cina kemudian menjawab rasa penasaran itu. Karena fan meeting Shenzhen akan segera diadakan, semua pihak pun ikut terlibat di dalamnya. Sebagai fansite Jessica terbesar di Tiongkok, Jung Suyon Bar atau JSY Bar, kami harus tetap menjalin kontak dengan pihak-pihak terkait untuk pembelian tiket grup dan persiapan dukungan untuk acara fan meeting. Jadi sejujurnya, karena kami berkomunikasi dengan media, perusahaan dan fansite Korea, kami memang menerima banyak informasi setiap hari. Informasi yang tidak diketahui oleh para penggemar biasa. Faktanya, kami memang mendengar informasi bahwa Jessica mungkin tidak akan datang ke fan meeting di Tiongkok 2 hari sebelum 30 September 2014. Kami terkejut. Lalu menggunakan hubungan kami dengan sponsor fan meeting, fansite Korea, media dan pihak-pihak lain untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kabar tersebut. Mengapa ada orang yang sudah tahu sebelumnya bahwa Jessica akan dipaksa keluar oleh anggota grupnya dan perusahaannya sebelum 30 September 2014? Setiap fansite dan fanbar di Baidu Cina memiliki koneksi mereka sendiri dengan orang-orang Korea yang terkait untuk keperluan komunikasi, seperti dukungan fans untuk fan meeting. Kami tidak tahu hubungan mana yang mereka gunakan. Kami sempat melihat tangkapan layar dari ucapan mereka di grup QQ di sana, dan kami merasa marah. Kami menyalahkan mereka. Bagaimana bisa mereka menyebarkan kabar seperti itu sebelum dikonfirmasi? Namun ternyata kata-kata mereka benar adanya. Fans selalu beranggapan bahwa Jessica dan ke-8 member SNSD masih sering bertemu secara diam-diam. Padahal, kalau mau mencari sendiri di Google, ketik interview Jessica Jung and Billboard 2016 di laman resmi Billboard, akan didapati artikel seperti ini. Pada tahun 2016, Jessica pernah ditanya oleh Billboard, sudah hampir 10 tahun sejak kamu debut sebagai anggota Girls' Generation. Bagaimana perasaanmu tentang masa lalu, masa kini dan masa depanmu? Aku akan selalu menghargai waktuku sebagai anggota Girls' Generation. Aku sudah tidak bertemu dengan mereka selama beberapa tahun, tetapi aku sungguh berharap yang terbaik untuk mereka. Untuk masa depan, aku hanya ingin terus mengejar karier musikku dan terus berkembang. Aku juga berpikir bahwa K-pop telah melampaui batas Korea.
Jadi salah satu harapanku di masa depan adalah bisa membawa apa yang telah kupelajari ke tingkat yang lebih tinggi. Dan juga, album berbahasa Inggrisku akan dirilis pada 27 Mei 2016. Jadi aku berharap ini bisa menjadi awal dari karier globalku, selain tetap melanjutkan K-pop. And yes, I'm working on the sequel, and yeah, I hope you guys look forward to that because it'll be a little bit more closer to my life, I guess. Yeah, because in this one, then Rachel will be an actual K-pop star. Like she's kind of Right, like yeah. the trainee days. Yeah, Yeah, I'm I so think it'll excited to be- read it. Yeah, it'll be it'll be more realistic, I guess. Tidak penting kami sudah mulai atau belum, kata Mina sambil memerengut. Ini masalah prinsip. Kami semua tahu betapa penting konser di LA ini. Kami semua tiba tepat waktu. Sementara kau melenggang masuk sesuka hatimu. Biasanya aku tidak akan berdebat, tetapi kemunafikan ini mulai mengusikku. Bagaimana dengan ketika kau melewatkan 7 pertunjukan karena kau sedang syuting film? Kita semua pernah terlambat atau absen sebelumnya, Mina. Aku menatap para member lain, meminta dukungan. Tapi mereka semua diam saja, menunduk menatap lantai atau bertukar pandangan. Walaupun mereka tidak berkata apa-apa, aku tahu, entah mereka setuju dengan Mina atau mereka lagi-lagi takut membantahnya. Terserahlah, kata Mina. Kita mulai saja, kita tidak bisa membuang waktu. Mr. Han mendesah. Kemarin malam, ke-8 member Girls Forever yang lain datang menemui kami. Mereka berkata bahwa mereka terkejut tentang koleksi fashionmu. Dan, well, mereka mengatakan mereka tidak akan menghadiri konser di LA apabila kau juga ikut. Ia menatapku dengan sorot meminta maaf, bahunya melesak. Kami minta maaf, Rachel, tetapi apabila mereka tidak ingin lagi berbagi panggung denganmu, kami tidak melihat ada tempat untukmu lagi dalam grup. Aku merasa perutku ditinju, meninggalkan memar dan membuat nafasku tersekat. Air mata menusuk mataku, dan aku membenci diri sendiri karenanya. Aku tidak ingin menangis di depan para eksekutif. Tidak sekarang, tidak seperti ini. Namun aku tidak tahu lagi bagaimana harus bereaksi. Rachel, kami ingin menegaskan, kata Mr. Noh dengan sepercik kecemasan dalam suaranya. Kami masih menginginkan yang terbaik untukmu. Kami bisa mengurus situasi ini dan membantumu mengendalikan citramu di depan publik. Kau masih bagian dari keluarga DB. Keluarga. Kata itu membuatku terusik. Aku menyebut para member Girls Forever saudaraku. Bahkan dengan semua rasa iri dan pertengkaran kecil yang ada, aku tidak pernah berpikir mereka akan berbalik melawanku seperti ini. Rasanya sangat menyakitkan dan belum bisa kuproses sepenuhnya. Aku tahu rasa sakit ini akan menghancurkanku apabila aku membiarkan diriku menghadapi guncangan itu dan merasakan akibatnya. Ia tidak berbicara lagi, dan mereka semua duduk kembali. Untuk sementara ini, Rachel, kau, maksudku Girls Forever, harus tampil di konser di LA. Mereka akan berangkat besok. Mereka, bukan kami.
Kau akan tetap di sini dengan alasan sakit. Kami akan mengurus sisanya. Setelah itu, ia berdiri dari kursi di kepala meja dan berjalan keluar dari ruang rapat. Diikuti para eksekutif. Inilah akhirnya. Sejak DB mendepakku, aku sama sekali tidak berhubungan dengan mantan member grupku lagi. Hatiku masih sakit jika aku teringat pada mereka. Tetapi rasa sakit itu berkurang seiring hari berlalu. Akhirnya, aku mulai percaya pada apa yang dikatakan Carly tentang kabut yang akan hilang, dan bahwa penderitaan tidak akan bertahan selamanya. Sama seperti yang pernah dikatakan Uma juga. Hari-hari terbaikku belum berlalu. Hari-hari terbaikku masih menunggu. Ada hari-hari yang terasa lebih mudah, dan ada hari-hari yang terasa sulit. Tetapi aku masih di sini, dan itu sudah cukup bagiku untuk terus melangkah maju. If you're in a group, Democracy. the majority wins. So if you don't want to have black tea, you need to have black tea if 5 people wants black tea. So it's like that. I mean, just for example, but this goes for every single thing, from the little things to the big decisions as well. So you need to learn how to deal and cope with that and be okay with being in that kind of system, which I was fine, but then